Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Saiful Husna dengan NIM 25501912000. Saya berasal dari kelas F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian struktur mekanisme molekul reaksi pada sintetis obat sederhana dengan senyawa asam salisilat. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah kimia organik. Di sini saya satu kelompok dengan Nesya Dera, Janatin Anissa Putri, dan Firda Fauzia, yang kami berempat sama-sama dari kelas F. Kemudian struktur kimia dari senyawa asam salisilat yaitu nama UPEC 2-min-hydroxybenzoic acid. Rumus molekul C7H6O3 dengan massa molekul 138,12 gram per mol. Bentuk fisik berupa kristal putih dengan titik leleh 158 sampai 161 derajat Celcius. Struktur terdiri dari cincin benzena yang terhubung dengan gugus OH- dan COH-, yang keduanya terletak pada posisi orto satu sama lain. Posisi orto ini memberikan sifat kimia yang unik karena memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul. Kemudian, identifikasi gugus fungsi. Gugus aromatik atau cincin benzen memberikan kestabilan tinggi melalui sistem resonansi elektron, lebih mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik dari reaksi adisi. Kemudian, gugus hidroksil OH- atau fenol bersifat polar, dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain. Sedikit bersifat asam, mengaktifkan cincin benzen terhadap substitusi elektrofilik, berperan penting dalam interaksi dengan protein dan enzim. Kemudian, gugus asam karbosilat atau COH- bersifat asam lemah, mudah terresonansi, dapat membentuk garam, mempengaruhi penyerapan obat dalam tubuh, memiliki titik didih tinggi karena ikatan hidrogen antar molekul. Analisis struktur hibridasi atom C pada cincin benzen sp2 struktur datar, sudut ikatan 120 derajat. Atom C pada gugus karboksilat sp2 karena ikatan rangkap C rangkap 2O. Atom O pada gugus OH- sp3. Kemudian, jenis ikatan sigma terbentuk dari tumpang tindih langsung orbital. Kemudian, ikatan pi terbentuk dari tumpang tindih lateral orbital P. Kemudian, sistem resonansi pada cincin benzen membuat elektron pi terdelokalisasi di seluruh cincin sehingga molekul sangat stabil. Kepolarannya, yang pertama cincin benzen nonpolar. Yang kedua, gugus OH- dan COH- yaitu polar. Yang ketiga, kombinasi keduanya menjadi asam salisilat bersifat semipolar, sehingga sulit larut dalam air, tetapi larut baik dalam etanol dan aseton. Isomer dan stereokimia. Asam salisilat tidak memiliki pusat kristal, sehingga tidak ada isomer optik dengan konfigurasi R atau S. Memiliki isomer posisi tergantung letak gugus OH- pada cincin benzen. Orto hidroksibenzoat asam salisilat yang digunakan. Meta hidroksibenzoat, para hidrobenzoat. Pada asam salisilat, posisi orto memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul antara gugus OH- dan karbonil atau COH-. Ikatan hidrogen intramolekul ini memberikan pengaruh tinggi. Yang pertama, meningkatkan kestabilan molekul. Kedua, menurunkan kelarutan dalam air dibandingkan isomer lain. Yang ketiga, mempengaruhi titik leleh. Yang keempat, mempengaruhi aktivitas biologi senyawa. Hubungan struktur
dan sifat. Kelarutan sulit larut dalam air dingin karena cincin aromatik yang nonpolar lebih mudah larut dalam air panas dan pelarut organik polar, seperti etanol. Dalam bentuk garam natrium salisilat, kelarutannya meningkat signifikan. Dari interaksi antar molekulnya, yang pertama ikatan hidrogen terjadi baik di dalam molekul maupun antar molekul. Yang kedua, gaya dipol karena adanya gugus polar. Yang ketiga, gaya van der Waals, kontribusi dari cincin aromatik. Yang keempat, kombinasi interaksi ini menyebabkan titik leleh asam salisilat lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik sederhana. Kemudian, stabilitas dan degradasinya. Yang pertama, struktur aromatik memberikan stabil yang tinggi, dapat terdegradasi pada suhu tinggi, paparan cahaya, atau lingkungan sangat basah. Yang ketiga, bentuk degradasi. Yang pertama ada dekarbosilat, oksidasi, dan pembentukan ester. Kemudian, jalur sintesis. Metode yang digunakan, reaksi Kolbe-Schmitt. Bahan yang diperlukan yaitu pertama fenol, natrium hidroksida atau NaOH, karbon dioksida CO2, dan asam kuat HCl atau H2SO4. Tahapan reaksi yang pertama, pembentukan natrium fenoksida fenol plus NaOH jadi natrium fenoksida plus H2O. Atom H pada gugus OH- fenol terlepas dan menghasilkan ion fenoksida yang lebih reaktif karena adanya muatan negatif pada atom oksigen. Tahapan yang kedua, karbosilasi. Natrium fenoksida plus CO2 suhu 125 sampai 150 derajat, tekanan tinggi. Jadi natrium salisilat CO2 bertindak sebagai elektrofil yang menyerang cincin aromatik di posisi orto. Kemudian, tahapan reaksi yang ketiga, pengasaman natrium salisilat plus HCl. Jadi asam salisilat plus NaCl. Ion salisilat menerima proton dan berubah menjadi asam salisilat bebas yang lebih stabil dan mudah dimurnikan. Kemudian, tekanan tinggi diperlukan agar CO2 lebih banyak larut dalam campuran reaksi tumbuhan efektif antara CO2 dan ion fenoksida meningkat. Evaluasi reaksi, produk samping dapat berbentuk isomer para hidroksi benzoat dalam jumlah kecil karena gugus fenoksida juga mengaktifkan posisi para meski lebih sedikit dibandingkan orto. Efisiensi reaksi cukup baik dan banyak digunakan dalam industri farmasi karena prosesnya sederhana, bahan baku mudah didapat, dan dilakukan dalam skala besar. Kelemahannya membutuhkan energi besar karena suhu tinggi serta adanya potensi terbentuknya produk samping yang perlu dimurnikan. Kemungkinan perbaikan pengembangan metode sintesis lebih efisiensi dan lebih green chemistry seperti penggunaan katalis atau pelarut hijau mengurangi konsumsi energi. Kemudian jenis reaksi. Reaksi yang pertama asam basa fenol bereaksi dengan NaOH melepas proton dari gugus OH- menghasilkan ion fenoksida. Ion fenoksida memiliki muatan negatif yang beresonansi dengan cincin benzen sehingga mengaktifkan desitasi elektron di posisi orto dan para, membuat cincin lebih reaktif terhadap elektrofil. Reaksi yang kedua adalah substitusi aromatik elektrofilik, dan yang ketiga reaksi pengasaman. Kemudian, mekanisme reaksi pembentukan ion fenoksida. Fenol bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk fenoksida ion hidroksida dari gugus hidroksil fenol sehingga terbentuk ion fenoksida yang memiliki kerapatan tinggi dan lebih reaktif terhadap karbon dioksida. Contohnya intermediate
ion fenoksida C6H5-omin. Kemudian yang kedua, resonansi ion fenoksida. Muatan negatif pada ion reaksi orto para memiliki delokasi elektron. Ini meningkatkan kerapatan elektron pada cincin aromatik, mempermudah serangan terhadap karbon dioksida. Kemudian, yang ketiga, serangan ion fenoksida terhadap CO2. Elektron pada posisi orto menyerang elektrofil dari CO2 sehingga ikatan karbon baru. Tahap ini menghasilkan intermediat berupa kompleks. Kemudian yang keempat, pemulihan aromatis. Kompleks sigma mengalami penataan ulang elektron dan pelepasan proton sehingga aromatik cincin benzen kembali. Pada yang terbentuk tahap ini adalah natrium salisilat. Kemudian ada pengasaman. Pengasaman natrium salisilat direaksi dengan asam kuat seperti HCl sehingga gugus karbon dioksida menerima proton dan menghasilkan asam salisilat sebagai produk akhir. Kemudian faktor yang mempengaruhi reaksi yang pertama adalah struktur substrat. Ion fenoksida jauh lebih reaktif dibandingkan fenol karena muatan negatif pada oksigen meningkatkan elektron cincin sehingga lebih mudah diserang elektrofil. Yang kedua ada suhu reaksi optimal pada 125 sampai 150 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah memperlambat reaksi dan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi produk. Yang ketiga ada tekanan tinggi diperlukan agar CO2 dapat dilarutkan lebih banyak dalam campuran reaksi dan meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Yang keempat, efek resonansi gugus fenoksida mengarah ke substitusi ke posisi orto dan para memiliki efek yang distribusikan muatan negatif ke cincin. Dan yang terakhir, efek induksi gugus omin bersifat elektron donor yang meningkatkan kerapatan elektron pada gugus aromatik sehingga memiliki reaksi dengan elektrofil. Kemudian kesimpulannya, asam salisilat adalah senyawa aromatik dengan nama UPEC 2 hidroksbenzoat yang memiliki dua gugus fungsi utama yaitu H-fenol dan COH- di posisi orto. Kedua, sifat semipolar yang dimilikinya sangat mempengaruhi kelaratan, stabilitas, dan aktivitas farmakologinya dalam tubuh. Yang ketiga, cincin aromatik memberikan stabilitas melalui delokalisasi elektron pi, sementara posisi orto menggunakan ikatan hidrogen intramolekul yang mempengaruhi sifat fisik senyawa. Kemudian sintetis dilakukan melalui reaksi Kolbe-Schmitt dalam 3 tahap utama. Yang pertama pembentukan ion fenoksida, substitusi aroma elektrofil dengan CO2, kemudian pengasaman dan menghasilkan produk akhir. Dan yang terakhir, keberhasilan reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, struktur substrat, resonansi, dan efek induksi. Mungkin sekian yang dapat saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.